Ya, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ananda dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar, angkatan 2024. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang biaya produksi. Kita masuk pada latar belakang saya. Kenapa saya ingin menjelaskan biaya produksi ini? Yang pertama adalah biaya produksi adalah fondasi penting bagi keberhasilan perusahaan. Jadi biaya produksi adalah fondasi atau pilar utama bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua adalah berpengaruh terhadap harga jual, efisiensi, dan daya saing. Biaya produksi juga sangat berpengaruh terhadap harga jual dari suatu produk, efisiensi dari suatu produk, dan daya saing dari produk tersebut. Dan yang ketiga adalah memahami struktur biaya atau keputusan bisnis yang lebih tepat. Oke, kita masuk pada rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah yang saya akan bahas? Yang pertama adalah apa itu konsep dan klasifikasi biaya produksi. Nah, yang kedua, apa saja jenis-jenis biaya produksi? Yang ketiga, bagaimana hubungan biaya dan volume output? Dan yang keempat, bagaimana cara analisis biaya untuk keputusan produksi? Jadi itu adalah rumusan masalah dari apa yang saya akan jelaskan. Nah, tujuan dari penulisan atau presentasi saya ini yang pertama adalah menjelaskan konsep biaya produksi secara komprehensif. Jadi saya ingin menjelaskan konsep biaya produksi dengan secara komprehensif atau secara dasar. Yang kedua, menganalisis jenis biaya. Jadi kita menganalisis biaya atau jenis biaya. Yang ketiga, menjadikan analisis biaya untuk keputusan produksi optimal. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencakup sumber ekonomi yang digunakan dalam proses produksi, baik berupa bahan baku, tenaga, kerja, energi, maupun modal. Secara ekonomi, biaya produksi tidak hanya mencakup biaya eksplisit atau pengeluaran yang nyata, tetapi juga mencakup biaya implisit, yaitu biaya peluang dari penggunaan sumber daya itu sendiri. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwa biaya produksi adalah sama dengan pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, fungsinya adalah harga jual, efisiensi, perencanaan, dan analisis profit. Jadi tujuannya itu mengetahui biaya produksi adalah untuk menilai efisiensi dan menentukan strategi harga serta mengambil keputusan bisnis yang tepat. Oke, kita masuk pada jenis-jenis biaya produksi. Nah, di jenis-jenis ini ada 5 elemen. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah barang yang diproduksi berubah. Jadi contohnya itu adalah sewa gedung, gaji pegawai tetap, atau asuransi. Jadi seperti gaji pegawai tetap. Gaji dari pegawai tetap itu biayanya tetap walaupun pegawainya berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel berubah seiring dengan perubahan jumlah output yang diproduksi. Contohnya biaya bahan baku, upah lembur tenaga kerja, dan biaya listrik produksi. Yang ketiga, kita masuk kepada biaya total atau total cost. Total cost ini merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi rumusnya itu adalah fixed cost ditambah variable cost menghasilkan total cost. Jadi diingat bahwa fixed cost atau biaya tetap ditambah biaya variabel atau variable cost sama dengan total cost atau biaya total.
Yang keempat, kita masuk kepada biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau marginal biasa dipakai di kurva AC dan MC berbentuk O. Titik minimum kurva AC terjadi saat memotong kurva MC. Jadi biaya rata-rata dan biaya marginal ini hampir sama rata ya, hampir sama. Tapi biaya marginal itu bedanya adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Biasa rumusnya itu MC sama dengan ATC dibagi Q. MC atau marginal cost sangat penting dalam menentukan batas produksi yang optimal. Oke, kita masuk pada biaya produksi dalam jangka pendek versus jangka panjang atau dan jangka panjang. Jadi, dalam jangka pendek ada faktor produksi yang tetap. Jadi, jangka pendek itu sama dengan faktor yang tetap seperti mesin dan gedung. Dan ada yang variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja. Kita masuk lagi ke jangka pendek itu terdapat biaya tetap akan tetap ada dan perusahaan tidak dapat menyesuaikan semua faktor produksi secara variabel. Jadi ciri-cirinya itu adanya fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua, produksi tidak bisa disesuaikan sepenuhnya. Yang ketiga, kurva biaya AC atau AVC atau MC berbentuk huruf U karena adanya hukum hasil tambahan yang semakin berkurang atau law of diminishing returns. Nah, kita masuk kepada jangka panjang. Jangka panjang itu semua faktornya variabel. Jadi dalam jangka panjang ini semua input bersifat variabel. Perusahaan bisa menyesuaikan semua faktor produksi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam jangka panjang ini semua input untuk biaya produksi itu bersifat variabel dan pihak perusahaan harus menyesuaikan semua faktor produksinya sesuai dengan kebutuhannya dalam jangka yang panjang. Nah, ciri-cirinya itu adalah tidak adanya biaya tetap. Jadi kalau di jangka pendek pasti mempunyai biaya tetap atau fixed cost, tapi di jangka panjang tidak adanya biaya tetap, ciri-cirinya. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan perluasan skala produksi. Jadi ini juga masuk ke dalam jangka panjang, yaitu memperluas skala produksi dalam perusahaan. Yang ketiga, biaya jangka panjang dipengaruhi oleh skala ekonomi atau economies of scale dan diseconomies of scale. Jadi, biaya jangka panjang dipengaruhi oleh skala ekonomi yang disebut adalah economies of scale. Economies of scale adalah skala ekonomi yang konsepnya dalam ekonomi mikro yang menggambarkan penurunan biaya rata-rata per unit produk saat volume produksi meningkat. Dengan kata lain, semakin banyak suatu perusahaan memproduksi barang atau jasa, maka biaya per unit akan cenderung menurun karena adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pembagian biaya tetap pada jumlah output yang lebih besar. Jadi intinya dalam ekonomi of scale adalah produksi yang lebih banyak menciptakan biaya per unit turun dan meningkatkan laba. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa ekonomi of scale itu terjadi?
Jadi ada beberapa alasan mengapa biaya rata-rata itu bisa turun saat produksi meningkat. Yang pertama, biaya tetap tersebar ke lebih banyak produk. Jadi biaya tetap itu lebih tersebar ke banyak produk. Yang kedua, spesialisasi tenaga kerja dan mesin meningkat. Otomatis kalau produksi meningkat, kita akan mengambil tenaga kerja yang lebih banyak dan mesin yang meningkat atau kita memperbarui mesin kita. Yang ketiga, pembelian dalam jumlah besar atau bulk buying menurunkan biaya bahan baku. Jadi ini juga yang mempengaruhi mengapa biaya rata-rata bisa turun. Karena dalam produksi yang meningkat, kita akan membeli dalam jumlah besar untuk bahan baku. Yang keempat, teknologi yang lebih efisien digunakan dalam skala besar. Kembali lagi kepada teknologi, kita harus mengefisienkan teknologi kita untuk jumlah yang sangat besar. Nah, yang kelima, akses ke pembiayaan murah besar. Jadi itu tadi yang disebut economics of scale. Jadi kita kan tadi ada economics of scale. Kita masuk pada dyseconomics of scale. Jadi dyseconomics of scale ini adalah skala yang tidak ekonomis atau kondisi di mana biaya produksi rata-rata per unit meningkat ketika perusahaan memperbesar skala produksinya secara berlebihan. Ini berarti perusahaan tidak lagi mengalami efisiensi saat tumbuh terlalu besar. Biaya menjadi lebih tinggi per unit meskipun output bertambah, dan ini merupakan kebalikan dari economies of scale. Jadi intinya dalam economies of scale ini, produksi bertambah menghasilkan biaya per unit yang makin naik. Dan untuk perusahaan jadi kurang efisien. Penyebab dari economies of scale ini disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Contoh dari internal itu yaitu kompleksitas semakin sulit manajemen mengontrol semua bagian. Kedua itu mungkin dari komunikasi yang tidak efektif. Jadi informasi yang lambat sampai atau salah disampaikan ini juga menimbulkan kesalahan dan keterlambatan yang bisa menyebabkan economies of scale pada perusahaan. Yang ketiga, motivasi dan produktivitas karyawan menurun. Ini yang biasa terjadi di perusahaan besar, bahwa karyawan merasa kurang dihargai, merasa perannya tidak jelas, atau hubungan antar tim itu melemah. Yang keempat, birokrasi yang berat. Jadi struktur organisasi yang terlalu hierarki juga membuat proses pengambilan keputusan lambat dan tidak responsif. Yang kelima, overutilisasi mesin atau fasilitas. Jadi pemaksaan produksi melebihi kapasitas optimal bisa juga merusak alat dan meningkatkan biaya perawatan. Nah, kalau dari faktor eksternal, yang pertama itu adalah persaingan yang ketat di wilayah industri. Ini tidak luput dari pasar ya. Dan yang kedua, kemacetan dan tekanan lingkungan. Nah, kepadatan industri juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, pencemaran, dan kenaikan biaya untuk logistik. Nah, yang terakhir ini adalah regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah juga bisa dapat menyebabkan economy of scale. Kita masuk pada kurva biaya produksi. Kurva biaya membantu perusahaan dalam menganalisis efisiensi dan menentukan tingkat produksi yang optimal. Jadi di A itu kurva biaya tetap atau fixed cost adalah garis horizontal karena tidak berubah terhadap output. Yang kedua, kurva biaya variabel dan total, variable cost dan total cost. Variable cost mulai dari 0 dan naik seiring output naik juga. Dan total cost mulai dari titik fixed cost dan naik seiring output. Yang ketiga, kurva biaya rata-rata dan marginal. Kurva biaya rata-rata dan marginal ini berbentuk U karena efisiensi awal dan kemudian meningkatkan biaya marginal. Marginal cost
dapat memotong di titik terendah. Kurva biaya jangka panjang, kurva long run average cost atau LRAC berbentuk U, menunjukkan skala ekonomi. Dan yang kedua menjadi selubung dari berbagai kurva jangka pendek. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan biaya produksi itu naik atau turun. Alhamdulillah. A. Harga faktor produksi. Jadi harga faktor produksi juga bisa menyebabkan biaya produksi itu naik atau turun. Dari bahan baku, upah buruh, dan biaya energi sangat mempengaruhi biaya total. Yang kedua, teknologi. Teknologi modern dapat menekankan biaya produksi per unit dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang terampil dan efisien dapat menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang sama. Kebalikannya, jika pekerja yang menurun semangatnya akan akan mengurangi produksi dan meningkatkan kerugian. Yang keempat adalah skala usaha. Skala besar biasanya memiliki biaya rata-rata lebih rendah karena adanya efisiensi. Dan yang kelima ini tidak lari dari pemerintah, yaitu regulasi. Regulasi pemerintah ini juga bisa mempengaruhi biaya produksi, yaitu dari pajak, subsidi, regulasi, lingkungan, bisa menambah atau mengurangi biaya. Yang keenam adalah lokasi. Lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku atau pasar dapat menekan biaya logistik. Nah, dalam kondisi eksternal ada bisa dari inflasi, fluktuasi kurs, dan kondisi pasar global yang dapat berdampak pada biaya yang naik atau turun. Yang keenam, analisis biaya dalam pengambilan keputusan. Alhamdulillah. Analisis biaya digunakan dalam berbagai keputusan strategis dan operasional seperti A. Menentukan harga jual. Harga harus ditetapkan di atas biaya rata-rata agar perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, menentukan skala produksi optimal. Perusahaan harus memproduksi pada titik di mana marginal cost sama dengan pendapatan marginal untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga, keputusan investasi. Jika analisis menunjukkan bahwa biaya jangka panjang lebih rendah, maka investasi pada mesin atau teknologi baru dapat dilakukan. Yang keempat, pemilihan metode produksi. Dibandingkan antara metode manual versus otomatis, tergantung biaya total yang dikeluarkan. Yang kelima, efisiensi operasional. Biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar untuk menilai efisiensi. Yang keenam, break even point atau BEP, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. BEP penting untuk mengetahui kapan perusahaan mulai untung. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kesimpulan saya ini adalah biaya produksi adalah komponen kunci dalam manajemen bisnis dan ekonomi mikro. Dengan memahami jenis-jenis biaya, perbedaan jangka pendek dan jangka panjang, kurva biaya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, perusahaan dapat mengambil keputusan seperti itulah dari saya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.